berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan berbahagia. Hari ini kita akan kembali menghampiri tata kasih karunia Tuhan setelah sepanjang hari ini kita beraktivitas secara fisik, mungkin kita capek, lalu mungkin kita mengalami banyak persoalan, dan itu bisa mengganggu istirahat kita malam ini. Tetapi percaya ketika kita menghampiri tata kasih karunia Tuhan, Tuhan memberi kelegaan, memberi ketenangan, dan bahkan Tuhan akan memberi kita jalan keluar atas semua masalah-masalah kita. Tuhan Yesus sudah berkata kepada kita, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Mari kita hampiri Dia dengan iman kita, kita persembahkan pujian dan penyembahan kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena anugerah-Mu tidak pernah berkurang sedikit pun ketika kami melewati situasi-situasi yang berat, bahkan ketika kami gagal untuk mengikuti apa yang Tuhan mau, anugerah-Mu senantiasa membawa kembali kami di jalan-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur karena Tuhan Yesus sudah mengundang kami untuk membawa semua beban berat kami. Saat ini kami hampiri tata kasih karunia-Mu dengan semua persoalan, dengan semua permasalahan hidup kami. Kami sangat percaya Tuhan memberi kami kelegaan, memberi kami sukacita, memberi kami jalan keluar, sehingga kami boleh melewati hari-hari kami dengan damai sejahtera di dalam Tuhan. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami boleh menghabiskan satu hari lagi, itu karena pertolongan Tuhan. Dan biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian,
hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selamanya pujian kami bagimu, hormat kami padamu, Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur, kami bisa mengenalmu, Allah yang hidup, Allah yang setia. Kami menyembahmu, pujian kami bagimu, menyenangkanmu, itu rindu kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Puji Tuhan karena Tuhan sanggup dan mau memulihkan semua kerusakan di dalam hidup kita, termasuk hubungan-hubungan kita dengan orang-orang terdekat kita, orang-orang yang kita kasih. Ada banyak pertanyaan tentang bagaimana untuk menolong atau mengatasi anak-anak yang suka berantem. Banyak orang tua yang bertanya bagaimana kalau anak-anak saya suka berantem, Pak. Ada juga yang bertanya bagaimana kalau kakak adik juga bertengkar. Tetapi yang paling banyak biasanya bagaimana mengatasi pertengkaran suami istri. Lebih banyak ternyata yang bertengkar gitu. Jadi kalau bapak ibunya suka berantem sebenarnya wajar ya anak-anaknya suka berantem. Tetapi kalau itu semua dianggap wajar akhirnya kan dianggap biasa, tidak ada solusi. Ya. Kita perlu mengatasi pertengkaran dengan cara-cara yang benar, mensikapi sebuah pertengkaran dengan cara yang benar. Karena kalau kita bertengkar, pasti nggak enak lah. Suasana di rumah nggak enak, suasana persaudaraan nggak enak, suasana persahabatan tidak enak. Kalau kita juga bertengkar dengan bos, dengan teman kerja, suasana kerja di kantor juga nggak enak. Kalau kita bertengkar dengan sesama aktivis gereja, sesama pelayan Tuhan, suasana pelayanan juga tidak enak. Pertengkaran itu tidak membuat orang bahagia, tidak membuat orang senang. Tetapi sayangnya banyak orang cenderung membiarkan pertengkaran. Bahkan kadang-kadang memang hobinya bertengkar. Senang kalau bertengkar, bangga kalau dia bertengkar dan kelihatan dia lebih menang, itu bangga ya. Tetapi apapun keadaannya, mari kita sharing tentang bagaimana cara yang bijaksana mengelola pertengkaran sehingga pertengkaran itu tidak berlarut-larut, bisa diselesaikan secepatnya. Karena nggak mungkin juga kita nggak pernah bertengkar, karena kita mungkin suatu saat beda pendapat gitu ya, bisa saja bertengkar. Tetapi bagaimana kita bisa mengelola pertengkaran dengan bijaksana,
Yang ada justru setelah itu hal-hal yang positif dalam relasi. Terjadi pemulihan hubungan, terjadi hal-hal yang lebih baik dalam hubungan kita. Mungkin ada yang punya pengalaman atau yang pernah bertengkar, atau siapa di sini yang tukang bertengkar? Dan itu kira-kira ada yang mau cerita nggak? Ya. Saya pernah diceritain istri saya pada 2 bulan yang lalu, dia punya sahabat yang juga dianggap dia kayak kakak lah. Karena seiman jadi dia menganggap itu kakak rohani juga. Nah tiba-tiba dia ngajak jalan, kan jauh rumahnya. Sementara kita di Jakarta, dia di mana, di Tangerang atau di daerah Banten, saya nggak tahu. Cuman tiba-tiba istri saya pengen pergi tuh. Saya bilang, yakin kamu pergi? Jauh loh. Saya nggak mau kalau kamu bawa anak kejauhan, capek gitu. Singkat cerita, ya udahlah, aku pergi aja, nggak enak gitu. Tapi jangan bawa anak ya, saya gitu. Oh ya nggak apa-apa. Nah dia jalan pergi. Nah karena dia belum tahu perjalanannya sejauh mana, jadi dia naik transportasi umum. Dalam perjalanan katanya dia telepon, kenapa kok lama gitu? Iya karena kan saya punya anak, punya suami yang harus saya kasih dulu sarapan, bla 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 gitu. Iya kamu harus tahu diri dong, kamu kan numpang gitu. Gitu kan, iya maaf ya kak gitu. Dia selalu minta maaf. Tahu sendiri istri saya, jujur istri saya itu nggak tukang berantem, nggak tukang ngoceh gitu kan. Nah dia masih dalam perjalanan tuh. Nah singkat cerita mungkin macet ya namanya juga hari kerja gitu. Ditelepon lagi, masa saya harus nungguin kamu? Maaf kata, kamu tuh nggak ada pikiran ya gitu. Terus saya pokoknya istri saya itu minta maaf terus. Singkat cerita dia udah nyampe, karena mungkin dongkol juga kan, dia udah capek di perjalanan, macet pula, nyampe sana diomelin, dalam perjalanan juga dia diomelin. Nyampe di sana dia balik lagi. Istri saya balik lagi. Gak jadi. Nah, di telepon-telepon dia nggak ngangkat lagi, daripada berantem gitu. Nah, singkat cerita si kakak yang dianggap kakak rohani itu tuh diblokir lah nomornya gitu. Tapi satu kata pun dia, puji Tuhannya istri saya itu nggak ngeluarin kata-kata yang nyakitin dia, walaupun dia kamu harus tahu diri, numpang apa segala macam gitu-gitu, dia kayak gitu. Nah bagaimana tuh Pak, sementara kan dia yang memutuskan tuh tali persaudaraan mereka antara istri dengan si kakak rohani. Saya sih nggak kenal siapa gitu, cuman karena dia cerita gitu. Apakah itu dianggap kalau istri saya itu salah karena dia sudah minta maaf dan memang karena perjalanan yang begitu jauh gitu loh Pak? Ya, coba kalau itu tidak diselesaikan, akhirnya kan hubungan yang sudah terjalin selama ini akhirnya begitu putus saja, begitu ingat tentang orang itu, pikirannya dongkol. Walaupun istrimu nggak suka ngomel begitu, tapi itu sebenarnya ngomel dalam hati. Iya, akhirnya udahlah gitu kan. Jadi sebenarnya nggak menyelesaikan masalah, walaupun mungkin untuk sementara itu baik daripada bertengkar terbuka gitu. Tetapi kalau itu nggak ada penyelesaian, jadi tidak baik. Ada banyak orang bertengkar dengan orang lain, karena memang kita semua bisa bertengkar ya, kemungkinan itu sangat mungkin. Itu realita yang memang ada dalam sebuah relasi, ada potensi untuk bertengkar. Ada yang gagal mengelola pertengkarannya, ada yang berhasil. Orang yang gagal berarti menyisakan sebuah konflik berkepanjangan ini, pertengkaran berkepanjangan, kerusakan hubungan, ketidaknyamanan dalam relasi. Karena kalau ketemu, kalau nggak selesai kan tetap nggak enak, nggak nyaman. Tetapi yang berhasil menyelesaikan, mengelola pertengkarannya dengan baik, ketemu orang lagi baik-baik saja, bahkan mungkin jadi tambah saling menghargai karena tahu pernah bertengkar, nggak mau terulang lagi gitu kan, karena sudah melewati penyelesaian yang
baik itu. Tapi kondisi-kondisi begitu sangat sering terjadi lah dengan berbagai gaya penyelesaiannya ya. Jadi itu bagaimana Pak bisa mengelola pertengkaran dengan baik? Caranya bagaimana gitu ya Pak? Ya banyak ya. Tetapi kita coba lihat satu ayat aja dari Amsal, pasal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Pertengkaran itu biasanya kan dibangkitkan kemarahan kita. Kita bertengkar dengan orang lain karena seseorang itu bersikap atau berkata-kata atau memperlakukan kita, menjengkelkan, membuat kita marah. Nah, ketika kita marah, dia juga menanggapi dengan kemarahan, bertengkar. Orang lain juga bersikap yang buruk, kita anggap buruklah terhadap kita. Kita jadi marah. Ketika kita marah, dia juga menanggapi marah lagi. Terjadilah pertengkaran. Jadi kemarahan. Inti dari mengelola sebuah pertengkaran harus dimulai dari mana? Kemampuan untuk mengelola kemarahan kita, emosi negatif di hati kita. Kalau itu gagal, ya kita akan gagal untuk menyelesaikan pertengkaran-pertengkaran yang kita alami. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Ketika orang salah paham, ketika tadi ada situasi tertentu yang membuat satu orang jadi geram, jadi marah, satunya itu beri jawaban yang lemah lembut. Kalau kita posisi kita ini orang lain yang marah dengan kita, coba kita menjawabnya dengan lembut. Artinya jangan tanggapi kemarahan dengan kemarahan. Api dengan api tambah membakar. Iya kan? Api kalau ada kebakaran, disiram air saja. Cepat padam. Sebab begitu ada kemarahan di hati kita, kita lampiaskan. Karena salah paham tadi, karena ada beberapa hal yang tidak menyenangkan tadi, maka itu akan membakar banyak hal. Emosi negatif itu akan liar, itu menguasai jiwa kita. Akhirnya kalau kegeraman, panas hati itu sudah kita lampiaskan jadi kemarahan, mengendalikannya lebih sulit. Kalau istri Pak Manik tadi itu ambil sikap daripada bertengkar, itu langkah yang baik. Tetapi kalau posisi gitu terus, jadi tidak baik, tidak ada penyelesaian. Tetapi tadi kan daripada saya nanti ketemu dia lagi, begitu jadi marah. Nah, ketika dia tahu kalau dia lihat orang itu, kemarahannya nggak tertahan lagi, jadi berantem nih. Bayangkan kalau perempuan sesama perempuan berantem kan lebih gawat daripada laki dengan laki ya. Ya, itu satu terminal tahu kalau perempuan dengan perempuan itu berantem. Ya itu baik karena dia coba mengendalikan emosi negatifnya. Cuma harus dikasih tahu setelah itu. Kalau sudah reda hatinya, coba selesaikan. Ya, cuma masalahnya diblokir nomor teleponnya ya. Berarti dia marah betul tuh. Yang satunya marah betul gitu ya. Jadi mulailah dengan menyelesaikan masalah emosi kita. Cara terbaik mengelola pertengkaran adalah mengelola emosi kita. Kita harus bisa kendalikan. Kita atur emosi kita. Jadi kalau kita sudah mulai bisa mengatur, ajak bicara. Bicara dengan baik-baik untuk menyelesaikan pertengkaran. Kalau ternyata dia masih panas hati, mending mundur dulu saja. Sebab daripada kita terpancing lagi juga jadi emosi lagi kan. Sebab mungkin kita yang inisiatif untuk mendatangi dia. Itu padahal mungkin kita posisi nggak salah. Itu kadang-kadang kan jadi sisi sensitif kita. Kalau dia ternyata justru berperilaku yang buruk, kita jadi panas hati lagi, kita marah lagi. Kalau lihat dia masih emosinya tinggi, ya udah kita mundur lagi aja, kita berkata kamu masih emosi, diajak bicara masih belum bisa, ya udahlah kita nggak usah ngomong lagi lah, nanti lagi lah ya. Gitu. Tapi nanti itu jangan terlalu lama, jangan 1 abad baru hubungin. Ya, artinya nggak ada niat untuk berdamai, enggak ya. Jadi mulai dengan diri sendiri. Keberhasilan mengelola konflik, keberhasilan mengelola emosi harus mulai tata ya. Lalu di situ katakan, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Tadi begitu kita sudah datang, sudah coba mengajak bicara, begitu minta hikmat dan ketenangan dari Tuhan. Supaya ketika berbicara, itu kita memang
dengan perkataan-perkataan yang positif, perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang baik. Jangan dengan kata-kata yang pedas. Paham ya kata-kata pedas seperti apa? Emak-emak biasanya sangat paham itu. Kata-kata yang keras, kata-kata yang mungkin yang mendengarnya sakit telinganya itu. Kalau lagi marah kan pasti bisa aja seperti itu. Makanya kalau sudah lembut hati artinya kita sudah reda ini kegeraman kita. Kita sudah mulai bisa mengendalikan emosi kita. Kita coba temui dia, ajak bicara dengan baik, dengan kata-kata yang baik. Kata-kata yang positif, kata-kata yang memang tujuannya untuk menyelesaikan masalah. Bukan untuk mencari siapa yang salah, bukan untuk menyalah-nyalahkan. Bukan sekedar melampiaskan kejengkelan dan kemarahan. Tetapi kalau ternyata dia justru yang mengucapkan kata-kata pedas, sebaiknya mundur dulu. Jangan dilanjutkan, sebab dengar kata-kata pedas begitu kan telinga kita merah katanya. Kalau telinga kita merah, hati kita kembali membara dengan kemarahan. Tetapi lebih baik ngomong, tapi jangan hanya langsung pergi. Daripada kita ngobrol, kita berantem lagi, ya udah kita lebih baik berdiam diri lagi. Kita ngobrol lagi nanti. Termasuk pertengkaran-pertengkaran di rumah kan seperti itu ya. Suami istri ketika mereka bertengkar, yang satu marah ini, kemudian mengucapkan kata-kata yang pedas, sebaiknya yang satu menata hatinya, jangan bangkit kemarahannya. Tata dulu emosinya gitu dan bicara kepada pasangannya. Kalau kamu bicara yang pedas-pedas seperti itu, aku bisa sakit perut nih. Lebih baik aku diam ya. Udahlah, kamu boleh bicara tapi aku akan diam. Atau kalau enggak, aku keluar kamar dulu. Jangan keluarnya jauh-jauh ya. Udahlah, kalau kamu udah tenang kita ngobrol. Salah satu harus bisa seperti itu. Kalau bisa seperti itu, pertengkaran suami istri bisa terkendali, bisa ditata dengan baik. Demikian juga kalau dengan anak ya, kadang-kadang kalau kita punya anak, sudah mulai masuk usia remaja, anak kita lebih galak dari kita. Iya kan? Kita tegur apa, kita peringatkan dia, waduh dia kosakatanya lebih banyak dari kita. Gitu kan? Jadi kalau dia minta sesuatu, marah, atau pengen minta perhatian kita dengan kemarahannya, dengan kata-kata yang baik daripada kita ribut. Sebab kalau kita tanggapi juga dengan emosi, orang tua dan anak berantem itu. Kita berkata, kalau kamu belum bisa lebih tenang dan berkata-kata yang jelas, yang baik, mama nggak akan perhatikan. Udah, kamu tenang dulu, setelah itu kamu bicara, sebenarnya kamu minta apa sih? Maumu apa? Kamu jelaskan dengan baik. Jangan orang tuanya juga terbawa perasaan emosi, sehingga berantem terus dengan anak remajanya. Zaman sekarang kalau hanya berantem kata-kata, anak kita lebih pinter. Ya, cuma orang tua lebih punya kuasa memang ya. Uang sakunya dihentikan, udah dia nggak berani. Tapi nggak menyelesaikan masalah, gitu ya. Jadi jawaban lemah lembut itu yang akan meredakan kegeraman. Tetapi sebaliknya, kata-kata pedas justru membangkitkan amarah. Pertengkaran tidak pernah diselesaikan kalau kata-kata yang diucapkan itu masih kata-kata yang pedas, kata-kata yang keras, kata-kata yang hanya melampiaskan kemarahan. Sementara kalau sisi emosi negatif, terutama kemarahan, belum bisa ditata, orang nggak mungkin bisa berdamai. Belajar menata hati, menata emosi. Jangan mau menang sendiri dan membuat hubungan jadi tambah rusak. Baik, bagi Bapak Ibu Saudara siapapun yang bergabung bersama program Raise and Guide saat ini, kita semua mungkin saat ini sedang mengalami situasi konflik, sedang bertengkar, suami istri atau orang tua dengan anak, atau saudara dengan saudara, atau sahabat dengan sahabat, bahkan mungkin teman pelayanan kita sedang bertengkar. Pertengkaran itu sendiri sesuatu yang wajar dalam sebuah relasi karena kita tidak sempurna. Tetapi jangan biarkan sesuatu yang wajar menjadi merusak karena kita tidak mau menyelesaikan pertengkaran kita dengan cara yang benar.
Bahkan kita menjadi bagian dari kerusakan hubungan itu. Tuhan limpahi hati kita dengan kasih karunia-Nya supaya kita bisa membawa damai kepada banyak orang. Bahkan Tuhan Yesus berkata, orang-orang yang membawa damai akan disebut anak-anak Allah. Salah satu karakter sifat anak-anak Allah adalah membawa damai, bukan justru membakar pertengkaran, menambah banyaknya pertengkaran, tetapi membawa damai. Mari kita dimanapun kita berada, selalu membawa kasih Tuhan, membawa damai. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena di dalam Yesus Kristus kami boleh mengalami damai sejahtera. Kami boleh mengalami kasih karunia Tuhan, kami diampuni. Bapa tidak membuang kami, Bapa di surga menerima kami apa adanya. Sehingga kami diberi posisi yang luar biasa sebagai anak-anak Allah, kami boleh memanggil Engkau Bapa. Kami boleh menghampiri Engkau kapanpun kami mau. Bapa di surga, biarlah hubungan yang begitu spesial antara kami denganmu itu menjadi kekuatan bagi kami. Untuk bisa membangun hubungan-hubungan yang benar, hubungan-hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar kami. Terutama dengan orang-orang yang terdekat dalam hidup kami. Dengan pasangan, dengan anak-anak, dengan saudara-saudara seiman di gereja, teman pelayanan, teman kerja. Biarlah kami semua boleh membawa damai. Kalau saat ini ada di antara kami sedang mengalami pertengkaran yang hebat, pertengkaran yang sepertinya sulit untuk diselesaikan, ketika kami mulai bicara justru saling menyakiti, kiranya Roh Kudus menjamah hati kami semua. Roh Kudus menjamah hati kami yang penuh dengan kemarahan, penuh dengan kegeraman, sehingga ada damai sejahtera Tuhan. Di hati kami mulai ada ketenangan, secara emosi kami menjadi tenang, pikiran kami menjadi jernih, dan kami dengan rendah hati akhirnya punya kekuatan untuk berdamai dengan orang-orang yang selama ini kami bertengkar. Tuhan pulihkan hubungan-hubungan dalam rumah tangga. Tuhan pulihkan hubungan persaudaraan. Tuhan pulihkan hubungan-hubungan di gereja, antar jemaat, antar pelayan Tuhan. Tuhan pulihkan hubungan-hubungan antara pimpinan dan karyawannya dengan anak buahnya, antara teman-teman kerja, supaya melalui pemulihan-pemulihan hubungan itu nyata kasih Tuhan yang bekerja menjamah hati setiap orang. Terima kasih Bapak. Bapak, Tuhan juga memberikan damai sejahtera bagi bangsa dan negara kami, supaya tidak ada kekacauan, tidak ada pertengkaran kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Berbagai perbedaan yang ada di tengah-tengah bangsa ini, itu memperkaya bangsa kami menjadi bangsa yang semakin kuat, semakin maju. Tuhan memberkati pemerintah supaya orang-orang yang dipercaya menduduki tempat-tempat yang penting pengambil keputusan di negeri ini, mereka punya hati yang diarahkan Tuhan untuk membawa ketentraman, kedamaian bagi bangsa ini. Terpuji namamu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pergumulan apapun yang saudara hadapi, termasuk hubungan saudara yang rusak dengan orang-orang tertentu, percaya Tuhan bisa pulihkan. Harapkan pertolongannya dan datang kepada Dia. Kalau saudara membutuhkan dukungan doa, saudara juga boleh menuliskannya di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Kerinduan kami, semua pergumulan saudara mendapatkan anugerah dan pertolongan Tuhan. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silahkan menulis di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan
yang membiarkan aku diam dengan aman. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya.